Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan sama-sama satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai amanah dan kedudukan salat di dalam agama. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata lahu wala salata liman la tuhura lahu wala dina liman la salata lahu innama mawdi'us salat minad din ka mawdi'ir ra'si minal jasad. La imana liman la amanata lahu, kata baginda Nabi, tidak ada iman bagi orang yang tidak mempunyai sifat amanah. Orang itu akan mempunyai sifat amanah kalau dalam dirinya ada iman yang sempurna. Tidak cukup di lisan, saya ini amanah Pak, saya ini amanah, ya sekedar di lisan. Tapi orang itu akan tahu amanah betul kalau dia itu diamanahkan sesuatu, baik itu barang ataupun uang, khususnya seumpama keuangan masjid, ada peluang untuk mengambil karena tidak ada orang lain yang tahu. Kemudian dia amanah, ini baru asli amanah. Kalau tidak ada peluang untuk mengambil, ya orang belum tahu dia amanah atau tidak. Seperti orang korupsi itu karena memang ada peluang untuk yang dikorupsi, uang ada, orang lain tidak tahu. Maka kita tidak boleh mudah menyalahkan orang. Andaikan kita yang diuji, kira-kira kuat nggak iman kita? Ya kita ini kan ya mengatakan amanah karena tidak mendapatkan ujian. Coba kalau kita diamanahkan uang, ini uang 10 juta, ya Pak Nanang, ini uang 10 juta. Tahun depan nanti saya ambil pas waktu lebaran. Ini kan 10 juta nih. Dia pikir waktu masih lama, setahun. Ketika butuh untuk beli rokok, ambillah cuma 50.000.
50.000 kan sedikit, nanti gampang diganti. Nah, nanti besok-besoknya lagi, ini seumpama ya, butuh lagi. Nah, ambil lagi, tanggung 50-100. Jadi 50 sekalian jadi 100. Nanti besok-besok lagi, enggak apa-apalah, ambil 50 lagi, terus saja. Nah, sampai 5 juta. Dipakai 5 juta. Ya, mungkin karena tadinya mengira kalau ngambil 100, 200 dia bisa membayarnya. Ya, tapi di luar dugaan ternyata pasiennya kurang. Sehingga untuk menambal uang yang diambilnya sebanyak 5 juta tidak bisa untuk menombokinya. Nah, pas jatuhnya dekat lebaran ditagih, mana uang 10 juta? Ini yang 5 juta entah kemana hilang. Alasannya entah saya taruh di bawah entah kemana ya. Tinggal 5 juta nih. Nah, seumpama. Jadi kita nggak boleh ya mudah nyalahkan orang. Kalau orang itu berbuat salah, mungkin kita andaikan yang diuji sama nggak kuat. Sama dengan orang yang melakukan dosa, ya di saat orang itu dalam satu kamar dengan seorang wanita digoda, kemudian dia akhirnya berzina, ya kita juga andaikan kita yang digoda, mungkin kita juga sama. Makanya orang tuh akan tahu memiliki iman yang sempurna kalau dia memang ada peluang untuk yang dikorupsi, untuk yang diambilnya. Kalau orang tuh tidak ada yang untuk diambil, untuk dikorupsi, itu belum tentu amanah, hanya sekedar di lisan. Nah, ini penting ya. Kenapa orang itu kok tidak beriman kalau tidak memiliki sifat amanah? Karena orang kalau memiliki iman yang sempurna merasa dirinya itu dilihat oleh Allah, merasa dirinya diperhatikan oleh Allah. Dia merasa tinggal di buminya Allah, di bawah kolong langitnya Allah, walaupun orang tidak tahu, tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi Allah tahu. Nah, orang kalau merasa dirinya dilihat, diperhatikan, didengar oleh Allah, ya tentu amanah. Masya Allah. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW terkenal memiliki sifat yang sangat amanah, sehingga orang-orang kafir Quraisy walaupun mereka benci dengan dakwanya baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan berusaha untuk melukai baginda Nabi, tapi mereka masih mengamanahkan barangnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Coba, ini perlu kita renungkan. Orang kafir Quraisy walaupun mereka tuh benci dengan baginda Nabi karena dakwahnya, tapi mereka masih mau mengamanahkan barang-barangnya kepada Nabi, menitipkan duitnya, karena yang mereka benci itu dakwahnya Nabi. Kalau orangnya mereka sebenarnya senang, ya mereka tuh tahu kalau baginda Nabi itu orang yang jujur, orang yang amanah. Makanya ketika beliau hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar ke Madinah, beliau mengamanahkan Sayyidina Ali untuk tinggal menggantikan tempat tidurnya. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan barang-barang orang-orang kafir Quraisy yang telah menitipkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Ali yang mengembalikan. Ya, ibaratnya walaupun orang tuh nggak seneng dengan dakwanya kita, tapi mereka itu mau menitipkan duitnya. Ini Pak Nanang, saya nitip duit ya, karena orang percaya, walaupun orang nggak senang mungkin dengan dakwanya Pak Nanang, sumpama dia kemana-mana suka dakwah, ngajak orang ke masjid, ya, tapi orang tuh tahu kalau Pak Nanang orang yang jujur, maka masih menitipkan uangnya ke Pak Nanang. Jadi orang tuh kalau amanah, Masya Allah,
walaupun ya benci dengan perbuatannya, tapi kalau dia itu betul-betul amanah, masih menitipkan barangnya. Itulah akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba orang kafir yang benci dengan Nabi, tapi aneh masih mengamanahkan barangnya kepada Nabi. Kalau kita kira-kira ada nggak orang yang percaya dengan kita nitipin duit? Ada? Ada ya? Kayaknya agak ragu gitu. Agak ragu. Tolong nih, ya Mas Yamin 10 juta saya nitip nih. Ya, tahun depan. Orang dulu tuh saking banyaknya yang amanah, sehingga ya bank itu kan nggak ada. Ya bank itu tidak ada. Ngapain ke bank kalau masih ada orang yang amanah? Dia nitipin uang sekian puluh juta, nanti sekian tahun dia ambil, masih utuh. Kecuali kalau yang diamanahkan ngomong dulu, boleh nggak nanti di saat saya perlu saya pakai. Itu boleh. Seperti Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu, ketika ada orang mengamanahkan uangnya kepada Sayyidina Ja'far izin dulu, boleh nggak uang yang kamu titipkan ke saya pakai? Boleh, silakan. Sayyidina Ja'far itu ya diamanahkan uang oleh orang-orang itu bukan dipakai untuk keperluan pribadi, tapi dipakai untuk sedekah. Masya Allah, sahabat ya. Ya, orang-orang mengamanahkan uang kepada Sayyidina Ja'far, itu Sayyidina Ja'far itu uang yang dia pakai bukan untuk pribadi, tapi untuk disedekahkan. Nah, begitu mau akhir hayatnya, Sayyidina Ja'far itu berpesan kepada anaknya, ya berpesan, ini tulisan utang-utang saya, nanti kamu kalau nanti ayahmu meninggal ada orang menagih, kamu doa ya kepada tuannya Sayyidina Ja'far, minta kepada tuannya Sayyidina Ja'far. Ya kata anaknya ya iya aja, karena dikira anaknya Sayyidina Ja'far itu ayahnya punya tuan yang banyak duit. Maka begitu Sayyidina Ja'far meninggal dunia, orang-orang yang mengamanahkan datang ya, membawa catatan, ini uang saya ini kepada Sayyidina Ja'far sekian. Maka dilihat oleh anaknya, ternyata banyak banget utangnya Sayyidina Ja'far. Akhirnya anaknya ingat dengan wasiat ayahnya, kalau kamu nanti butuh uang, minta kepada tuannya Sayyidina Ja'far. Dia pikir siapa tuannya Sayyidina Ja'far itu. Dilihat-lihat catatan nggak ada tuannya Sayyidina. Oh, yang dimaksud adalah Allah. Akhirnya anaknya itu doa dengan wasilah. Ini nama wasilah itu sudah ada dalilnya ya. Ya, bukan syirik, namanya wasilah. Ya Allah, tuannya Sayyidina Ja'far, ya. Doa tuh anaknya, ya Allah, tuannya Sayyidina Ja'far, aku ini ditagih untuk melunasi utang-utangnya ayahku. Tolonglah saya supaya bisa melunasi utang-utang ayahku. Tiba-tiba langsung datang uang, ping. Nah, itu tingkatan sahabat. Kalau kita jangan coba-coba ya, ngutang ke orang kemudian bayar doa supaya datang ping. Kita beda imannya ya. Yang bisa kita ambil pelajaran bagaimana ya Sayyidina Ja'far itu memakai uang orang hanya untuk keperluan umat, dibagi-bagikan, disedekah-sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, barokah Sayyidina Ja'far ini orang yang dermawan. Nah, akhirnya ya sampai anaknya lewat wasilah doa kepada Allah sebagai tuannya Sayyidina Ja'far langsung cash. Inilah orang-orang Arab dulu ya. Sifatnya orang Arab itu sampai sekarang itu sangat-sangat amanah. Kalau mereka itu diamanahkan barang, kemudian mereka itu dirampok, mereka rela dirinya mati demi untuk menjaga barang yang diamanahkan. Kalau kita gimana? Bawa uang nih
10 juta milik orang, kemudian di tengah jalan rampok minta nyawa atau harta, kira-kira dikasihkan yang mana? Harta lah, betul ya? Nyawa kita habis, lebih baik harta. Udah ambil aja 10 juta, jangan bunuh saya. Kalau orang Arab tuh enggak. Coba, sifatnya orang Arab itu lebih baik dirinya mati. Ini harga diri ya, orang Arab tuh sampai segitunya. Ya, lebih baik dirinya mati daripada dia hidup, barang yang diamanahkan diambil orang. Makanya wajar kalau para nabi, para rasul itu dipilih dari orang Arab. Nggak ada nabi dari Jawa namanya Tugiman, itu nggak ada. Dari Kalimantan, dari Sunda, apalagi dari Palembang. Ada nabi kok dari Palembang kan, wah dikira makanya pempek terus nih. Jadi nabi itu dari orang Arab, rata-rata dari orang Arab. Karena di antara orang Arab tuh ya dari segi fisiknya ya kuat, terus punya sifat yang tidak bisa mereka hilang, yaitu amanah. Makanya orang amanah itu ya di mana saja itu akan sukses hidupnya. Maka inilah kembali masalah iman. Kata Nabi, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Orang tuh kalau betul-betul memiliki iman yang sempurna, insya Allah diamanahkan ya barang, pasti dia akan jaga betul-betul. Dia nggak berani mengambilnya karena dia merasa dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, didengar oleh Allah. Di antara amanah yang Allah berikan kepada kita itu amanah istri, itu amanah dari Allah. Anak itu amanah daripada Allah. Nah, sikap orang beriman ini kita harus yakin bahwa nanti anak dan istri akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana istrimu, bagaimana anak-anakmu, coba. Itu nanti ditanya oleh Allah, karena istri itu amanah, anak-anak juga amanah daripada Allah. Maka kalau orang beriman yang betul-betul memiliki iman yang sempurna, akan memikirkan istrinya, akan memikirkan anak-anaknya. Apa yang mereka pikirkan? Mengenai agamanya, bukan dunianya, mengenai agamanya. Anaknya disekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2 sampai S3, dilanjutkan ngambil gelar doktor di Amerika sehingga menjadi pengusaha, tapi tidak soleh, maka tetap di akhirat dia akan menuntut bapaknya. Gak amanah, tidak amanah. Jadi amanah di sini memikirkan agama istri dan memikirkan agama anak-anaknya. Ini amanah yang paling besar. Ya, kita ini bukan hanya diri kita yang bisa taat, tapi memikirkan anak dan istri kita supaya mereka taat kepada Allah. Karena ini adalah amanah dari Allah. Anak itu amanah. Bukan karena kita nih kumpul dengan istri lalu punya anak. Berapa banyak orang yang kumpul sama istri nggak punya anak. Jadi adanya orang nggak punya anak tuh ya pelajaran bagi orang yang punya anak. Bukan karena kita nih air apanya ya. Ya top chair lah, bukan karena top chair. Tapi memang itu pemberian daripada Allah. Maka harus dijaga. Insyaallah. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW melanjutkan wala salata liman la tuhurahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak bersuci. Maknanya suci ini kan memang ya perkara yang sangat-sangat penting sebelum orang menunaikan ibadah salat. Walaupun salatnya semangat, awal waktu berjamaah, ya usaha untuk khusyuk dari takbir sampai salam tuh khusyuk, hanya ingat Allah, tapi bersucinya nggak benar, maka tidak diterima oleh Allah. Jadi tahur ini
umum, mulai dari istinja, dia tahu cara istinja yang benar, kemudian cara mandi wajib yang benar, apalagi tahu syarat tahu syarat sahnya sholat, pakainya suci, tempat sholatnya suci, kemudian badannya juga suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini ada hubungannya. Kalau orang masalah toharo tidak tahu bagaimana sholatnya diterima, nah itu kan diterima tidaknya itu kan urusan Allah, Pak. Benar kalau masalah syarat sahnya sholat kita ini sudah dijalankan. Kalau syarat sahnya sholat kita enggak jalankan, kemudian kita mengatakan sholat kita diterima atau tidak, itu urusan Allah, itu keliru. Setelah syarat sahnya sholat kita udah menjalankan, kemudian kita sholat baru diterima tidaknya, itu urusan Allah. Nah, kalau masalah toharo kita ini tahu, mulai dari istinja yang benar, kemudian wudhu yang benar, mandi wajib yang benar, maka insya Allah sholat kita pun benar. Kalau benar, ya insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kalau diterima, nanti sholat yang lain, ibadah yang lain juga diterima. Bacaan Qur'annya diterima. Orang kalau wudhunya dalam keadaan junub karena mandi wajib tidak tahu, kemudian dia baca Al-Quran, ya sia-sia, tidak diterima karena dia masih dalam keadaan junub. Atau dia berangkat umroh, berangkat ibadah haji, tapi masalah toharo tidak tahu, maka ibadah haji dan umrohnya sia-sia, tidak diterima. Ya, bukan masalah urusan Allah diterima atau tidaknya, tapi ini masalah penting. Karena orang kalau ibadah umroh, kemudian kain ihramnya itu kena najis, sehingga dia tawaf itu membawa perkara najis. Bagaimana tawafnya diterima oleh Allah? Karena di kain ihramnya itu ada benda najis. Nah, ini pentingnya. Maka kita nggak sedikit nemu orang-orang yang mereka tuh kelihatannya rajin umroh, ya, tapi masalah toharo ini mereka tidak tahu, apalagi sholat. Maka betul kata Nabi bahwa tidak ada sholat bagi orang yang tidak bersuci. Kemudian waladina liman la sholata lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi dalam agama ini ibarat punya tiangnya agama adalah sholat. Sehingga Nabi mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Terus man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad haddamadin. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah meruntuhkan agama. Jadi kalau orang bicara masalah perkembangan agama, bagaimana ini umat supaya mengamalkan agama, ya, tapi dia meninggalkan sholat, ini hakikatnya orang yang justru meruntuhkan agama. Karena tiang agama ini sholat. Selama orang itu menjaga sholatnya, dia mendapat jaminan daripada Allah. Jadi orang selama menjaga sholat itu dalam jaminan Allah. Sampai ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu minta kepada Nabi seorang budak, maka Nabi mengatakan, pilihlah yang kamu suka. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, engkaulah yang milih. Maka Nabi memberikan satu budak yang rajin sholat. Nabi berpesan, jangan kamu pukul itu, karena aku lihat dia rajin sholat. Orang itu kalau udah sholat dapat jaminan Allah. Kalau menyakiti itu sama dengan dia berhadapan dengan Allah. Ya, karena walinya Allah. Orang itu udah sholat itu kata ulama sudah wali. Karena wali itu kan artinya apa? Kekasih Allah. Wali itu kekasih Allah.
Orang beriman walaupun tidak pernah taat sepanjang hidupnya, itu sudah namanya wali, kekasih Allah. Andaikan orang itu nggak disayang oleh Allah, mana dia punya miliki iman, betul nggak? Maka kata para alim ulama, orang yang dalam hatinya ada iman itu sudah dikatakan walinya Allah, walaupun tidak pernah taat. Apalagi orang yang beriman kemudian dia sholatnya walaupun setahun sekali. Apalagi orang yang beriman yang sholatnya 1 minggu sekali. Kapan itu? Jumatan. Apalagi orang yang beriman yang sholatnya 5 waktu walaupun di rumah. Apalagi orang yang beriman yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tambah lagi istighosah, taklim, banyak waktu di masjid. Wah, ini lebih-lebih orang yang disayang Allah. Jadi kata ulama, wali itu tingkat-tingkatan. Ya, maka orang itu kalau dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan, itu namanya kekasih Allah. Jangan sekali-kali disakiti, karena orang yang ibadah kepada Allah selalu dalam jaminan Allah. Maka ini puncaknya itu ya di agama itu di dalam sholat. Sehingga orang-orang Yahudi pun mereka tidak takut dengan senjatanya orang-orang Islam. Tapi yang mereka takuti di saat orang Islam sholat subuhnya seperti Jumatan. Coba. Kalau dalam satu kampung ibadah sholat subuh seperti ibadah Jumat, ini menunjukkan sempurna imannya. Kalau orang seperti ini diganggu, Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan. Karena hajat kita ya supaya kita ini ditolong oleh Allah. Orang itu kalau rajin ibadah, insya Allah doa-doanya makbul. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya yang terakhir, innama maudi'us shalah minad din kamaudi'ir ra'si minal jasad. Sesungguhnya kedudukan salat di dalam agama seperti kepala pada badan. Jadi begitu pentingnya salat sampai Nabi itu ya menggambarkan bahwa salat itu seperti kepala pada badan. Maknanya apa? Kalau badan ini tidak ada kedua tangan, tidak ada kedua kakinya, masih bisa hidup, betul nggak? Ya, walaupun kedua tangannya nggak ada, kedua kakinya tidak ada, ini masih bisa hidup. Ya, selama masih ada kepalanya, dan orang yakin kalau masih ada kepala itu pasti manusia. Tapi kalau ada orang bertamu di rumahnya Pak Lili malam-malam ya, tok ya, dibuka pintunya, punya kedua tangan, punya kedua kaki, tapi nggak ada kepalanya, dipersilakan masuk nggak? Pak Lili, silakan Pak. Ya, ini tamu yang agung nih, tamu yang agung nggak ada kepalanya, silakan masuk. Nah, langsung ditutup, masuk ke kamar ya. Entah itu baca surat apa, mungkin surat Ulhu yang hafal. Ini bukan manusia nih, ini jin. Ini jin. Ya, punya kedua tangan, punya kedua kaki, tapi nggak ada kepalanya. Orang yakin ini bukan manusia. Tapi sebaliknya, walaupun orang punya kedua tangan, punya kedua kaki, selama badan itu ada kepalanya, ini manusia. Inilah pentingnya sholat. Nabi menggambarkan kedudukan sholat di dalam agama seperti kepala pada badan. Jadi masih bisa hidup, ya, masih bisa hidup. Maka kalau kita ini hidupnya ingin diberkahi oleh Allah, ya kita harus istiqomah menjaga sholat. Insyaallah khusus sholat berjamaah yang sering saya sampaikan dalam hadisnya, bahwa di antara orang yang dijamin rezekinya, dijamin kesehatannya, orang yang rajin ke masjid. Insyaallah ya. Orang yang masuk rumah mengucapkan salam. Yang kedua, orang yang selalu pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Yang ketiga, orang yang berjuang di jalan, dijamin ya rezekinya dijamin. Dan memahami rezeki bagi orang beriman, jangan memahami duit aja ya.
Kalau kita kan mau rezeki itu duit aja. Termasuk rezeki itu ya anak yang soleh. Ya, kemudian badan yang sehat, makan nikmat, tidur nyenyak. Itu rezeki. Kalau Bapak banyak duit tapi nggak bisa tidur, enak nggak? Nggak enak. Banyak duit ya tapi apa-apa nggak bisa makan. Daging nggak boleh, sate nggak boleh, apalagi gulai nggak boleh, terus padang nggak boleh. Masya Allah, apa-apa nggak boleh. Di mana enaknya coba? Tapi kalau orang itu menjaga sholatnya, ini dapat jaminan daripada Allah, dijamin kesehatannya, kemudian juga rezekinya dijamin. Di antara rezeki ya tadi badan yang sehat, memiliki anak yang soleh. Disitulah maha adilnya Allah. Di maha adilnya Allah di situ Allah meletakkan rezeki yang barokah ya ketika orang itu taat kepada Allah. Maka mudah-mudahan ini jamaah syukur tetap istiqomah menjalankan ibadah sholat dengan berjamaah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.